البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd. Kita lanjutkan kajian yang berikutnya, ya, bacaan terhadap kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mujaddid Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, yang disyarah oleh siapa? Yang disyarah oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Hamid Az-Zuhquri Al-Hajuri wafaqahullah. Dibuka halaman 60. Dibuka halaman 60. Nah, barakallahu fi, disimak baik-baik karena pembahasannya seputar asma wa sifat. Ini seringnya orang banyak kesulitan. Sebenarnya tuh kalau untuk dikatakan sulit enggak, cuman yang ana sebutan berkali-kali rumit. Butuh renungan, butuh apa? Nah, memahami yang benar-benar apa? Serius untuk masalah asma wa sifat ini. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah al-iman bil asma'i was sifat. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Qauluhu wa bi asma'ihi wa sifatihi kama waradat fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beriman dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang telah datang dalam Al-Quran dan yang datang dalam sunnah an-nabawiyah. Naam. Qala syarih Asy-Syaikh Abdul Hamid wafaqahullah, disimak baik-baik syarahnya itu. Fi hadil faqrah, pada barakallahu fiik, bagian atau poin ini, itu pada baris ini, faqrah itu baris. Pada baris atau poin ini bayanun, ada penjelasan lima yuqarriruhul ulama, terhadap perkara yang telah ditetapkan oleh para ulama. Apa itu yang ditetapkan para ulama? Min anna asma Allahi wa sifatihi tauqifiyatun. Dihafalkan ini, bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Berhenti di atas dalil. Itu tauqifiyah artinya. Jadi enggak boleh bikin sendiri. Paham ya? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala apa? Tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Berhenti di atas dalil, enggak boleh bikin sendiri. Paham ya? Kalau ada dalil Al-Qur'an atau as-sunnah penetapan nama, ya kita tetapkan. Kalau ada peniadaannya kita tiadakan, jangan bikin sendiri. Contohnya apa contohnya? Allah Ta'ala turun ke langit dunia atau tidak? Turun ke langit dunia atau tidak? Turun ke langit dunia kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Ya, diperhatikan ya. Turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Turun bahasa Arabnya apa? Nuzul. Sifatnya nuzul, tapi boleh nggak kita katakan Allah Ta'ala nazil? Namanya nazil. Karena enggak datang dalam Al-Quran, tidak datang dalam as-sunnah penetapannya, maka kita enggak boleh menamakan Allah Ta'ala dengan nazil, enggak boleh. Paham? Nah, untuk dalam masalah menetapkan enggak boleh ya. Karena apa? Karena untuk menetapkan nama dan sifat harus apa? Harus dibangun di atas Al-Quran dan as-sunnah. Nah, terus bagaimana Ustaz? Kan bahasa Arabnya nazil. Nah, para ulama memberikan arahan. Kalau bab ikhbar, min babil ikhbar, pengkabaran saja boleh. Tapi penetapan enggak boleh. Allah Ta'ala namanya nazil enggak boleh. Tapi kita katakan min babil ikhbar nazil, sesuatu yang turun, orang yang turun, zat yang turun, nazil. Paham? Contoh yang lain. Allah Ta'ala punya sifat kalam atau tidak? Kalam. Boleh enggak kita katakan berarti namanya mutakallim? Allah Ta'ala punya namanya mutakallim, boleh enggak? Enggak boleh. Karena nama mutakallim tidak datang dalam Al-Qur'an dan juga tidak datang dalam As-Sunnah. Dipahami ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu dikondisikan. Untuk menetapkan nama dan sifat harus apa? Harus berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kaedahnya tadi? Asma'ullahi wa sifatihi tauqifiyatun. Bukan taufiqiyah ya. Tauqif. Bedanya kalau taufiqiyah, taufiq, ini tauqif. Bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tauqifiyatun. Berhenti di atas apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Disimak. Ai mutawaqqifatun, yaitu berhenti fi isbatiha, dalam menetapkannya ala dalil, di atas dalil. Paham? Jadi jangan sampai keliru. Allah Ta'ala memiliki sifat apa? Nah, barakallahu fiik. Sifatnya hayatun, kehidupan. Namanya apa? Hayyun. Ada enggak nama Hayyun dalam Al-Qur'an?
Ada ayat kursi, ya enggak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Paham ya? Seperti itu. Nah. Jadi kalau barakallahu fiik, kalau misalkan posisinya dalam Al-Qur'an penetapannya ada, dalam As-Sunnah ada, maka apa barakallahu fiik? Maka kita tetapkan. Tapi kalau dalam As-Sunnah, dalam Al-Qur'an ditiadakan, kita enggak boleh tetapkan. Beda dengan siapa kemarin? Asy'ariyah. Beda dengan orang-orang Asy'ariyah. Kalau orang-orang Asy'ariyah menetapkan nama dan sifat berapa kemarin Ihsan? Cuman 7, itu pun karena sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Akal. Bukan sesuai dengan dalil. Dan yang menetapkan barakallahu fiik 7 itu karena sesuai dengan apa? Akal, bukan sesuai dengan dalil. Nah, seperti itu. Kalau Ahlussunnah tidak, menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala banyak. Paham ya? Tapi landasannya apa? Dalil, bukan akal gitu loh. Paham bedanya? Nah, kita lanjutkan, disimak baik-baik. Fala tu'khadu bil hawa wala bir ra'yi wala bil qiyasil fasid. Perhatikan ini, maka enggak boleh diambil nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan hawa nafsu, dengan akal, dengan qiyas yang fasid, enggak boleh. Diambil harus dengan apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah lah nama-nama Allah, nama-nama yang indah. Nah, nama-nama Allah Ta'ala itu semuanya indah. Apa makna indah kemarin? Semuanya indah apa maknanya? Maknanya mencapai puncak keindahan. Setiap nama pasti menunjukkan zat yang dinamai. Dalam artian sesuai dengan namanya. Allah Ta'ala dinamain As-Sami', ya benar-benar mendengar. Dinamain Al-Basir, ya benar-benar melihat. Tapi manusia kadang-kadang namanya bagus, namanya Mahmud, namanya Soleh, bagus nggak namanya? Bagus, tapi perilaku perbuatannya nggak sesuai dengan namanya. Itu Allah manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala semua namanya indah, sesuai dengan apa? Zat yang dinamai, seperti itu. Masya Allah. Nah, kita lihat. Famathalan, maka sebagai contoh, Allahu samma nafsahu al-ahad. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan apa? Al-ahad. Qul huwallahu ahad. Ada nggak dalilnya? Allah Ta'ala punya nama ahad, ada dalilnya nggak? Ada. Qul huwallahu ahad. Berarti kita tetapkan karena sesuai dengan dalil. Disimak baik-baik ya. Sesuai dengan dalil. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah zat yang maha tunggal, satu. Nah, simak itu, perhatikan. Famathalan Allah sama nafsahu al-ahad nusammihi ahad. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan al-ahad, nusammihi al-ahad. Kita namakan juga dengan apa? Al-ahad. Sama nafsahu as-samad. Kemudian Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan as-samad, nusammihi as-samad. Kita pun menamakan dengan apa? As-samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya enggak? Ada dalilnya tidak? Ada. Berarti kita tetapkan. Mafhum? Kalau al-ahad itu namanya, sifatnya apa? Ahadiyah, tunggal. Samad itu namanya. Kalau sifatnya apa? Samadiyah. Ya, zat yang semua makhluk bergantung kepadanya. Mafhum? Seperti itu. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi di sini. Asbata anna lahu yadain, nusbit lahu yadain. Penting. Allah Ta'ala menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala punya dua tangan. Ya, kita nusbit, kita menetapkan juga Allah Ta'ala punya yadain, punya dua tangan. Paham ya? Apa kata Allah Ta'ala? Ketika orang-orang Yahud mengejek Allah Ta'ala dengan ejekan apa? Yadullahi maghlulah katanya. Tangan Allah terbelenggu katanya. Ucapan siapa ini? Orang Yahud ngejek tangan Allah Ta'ala terbelenggu katanya. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? Bantahannya apa itu? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala itu dibentangkan, memberikan rezeki kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bagaimanapun Allah Ta'ala kehendaki. Nah, syahidnya apa? Yadahu. Allah Ta'ala memiliki dua tangan. Enggak boleh. Jangan-jangan itu tangannya seperti tangan makhluk. Itu gagal paham. Enggak boleh. Paham ya? Kalau sudah kita berbicara nama dan sifat Allah Ta'ala, perhatikan ya, harus dibersihkan dari akal kita dua perkara. Apa kemarin dua perkara? Kalau kita tetapkan Allah Ta'ala sifat atau nama, kita harus bersihkan dari akal kita dua perkara. Paham ya? Apa dua perkara tersebut? Tamsil sama ta'til. Paham ya? Membersihkan tamsil, penyerupaan enggak boleh. Membersihkan ta'til, penolakan enggak boleh.
Makanya ada kaidah apa? Isbatun bila tamsil, nafyun bila ta'til. Itu kaidahnya. Menetapkan tanpa menyerupakan, meniadakan sifat yang kurang tanpa apa? Tanpa ta'til, tanpa menolak atau menghilangkan nama dan sifat yang lainnya. Kaidahnya apa? Isbatun bila tamsil, nafyun bila ta'til. Meniadakan sifat yang kurang bagi Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, tanpa apa? Tanpa ta'til, tanpa menolak semuanya. Kalau orang-orang yang terjatuh dalam pemikiran al-musyabbihah, al-mu'attilah, itu tidak sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi itu. Contohnya gini, Allah Ta'ala punya tangan enggak? Punya. Oh, berarti tangannya Allah serupa dengan makhluk. Nah, terjatuh dalam tamsil karena menyerupakan, mereka berpikir, wah, berarti enggak mungkin Allah Ta'ala punya tangan serupa dengan makhluk. Biar enggak serupa, berarti Allah Ta'ala enggak punya tangan, ta'til. Paham belum? Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah punya kaidah tadi, ingat-ingat ya. Isbatun bila tamsil, nafyun bila ta'til. Itu kaidahnya, dihafalkan. Menetapkan tanpa menyerupakan, meniadakan sifat yang kurang tanpa menolak sifat yang lainnya. Ta'til itu menolak. Paham ya? Paham ya? Itu kalau Arabnya isbatun bila tamsil, nafyun bila ta'til. Itu Arabnya. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai Allah Ta'ala berarti tidak memiliki sifat tangan. Nah, kenapa kalau memiliki sifat tangan itu serupa dengan makhluk? Nah, berarti kita tiadakan. Yang ditiadakan itu keserupaannya, bukan sifat tangannya, gitu loh. Paham ya? Keserupaannya harus kita tiadakan. Kalau tangannya tetap ada. Paham ya? Cuman tangan yang hakiki yang layak buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya ingat ya. Isbatun bila tamsil, nafyun bila ta'til. Kita lanjutkan. Sudah ingatkan berkali-kali ya. Asma wa sifat pembahasannya bukan sulit, cuman rumit, perlu direnungi, dipahami semaksimal mungkin. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, enggak usah neko-neko berdalam-dalaman, pokoknya ada dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, penetapannya kita tetapkan, selesai. Enggak usah diserupakan bagaimana turunnya. Allah Ta'ala turun ke langit dunia enggak? Turun kapan? Seperti malam terakhir. Bagaimana turunnya itu bukan apa? Itu bukan tugas kita. Bagaimananya itu. Yang perlu kita pahami, Allah Ta'ala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Maknanya apa? Turun yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya wallahu a'lam, itu kaidahnya jangan sampai lupa. Kita lihat. Na'am barakallahu fiik, disimak di situ. Asbata wajhan, Allah Taala menetapkan punya wajah, nusbit lahu wajhan. Berarti kita tetapkan Allah Taala juga punya wajah, gitu loh. Paham ya? Karena Allah Taala menetapkan, fala tusammillah bismin laisa fil Qur'an wala fis sunnah. Perhatikan ini. Maka jangan sampai engkau menamakan untuk Allah dengan nama yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada pula dalam As-Sunnah. Perhatikan ini. Jangan sampai barakallahu fiik menamakan untuk Allah Taala dengan nama yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah. Contohnya mutakalim tadi, enggak ada Allah Taala punya nama mutakalim. Walaupun zat yang Maha bicara. Enggak ada Allah Taala punya nama nazil, walaupun Allah Taala turun. Karena penetapan nama dan sifat tauqifiyatun. Apa tauqifiyah tadi? Dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, seperti itu. Kata beliau, wala tasifillah bisifatin laysat fil Qur'an wala fis sunnah. Dan jangan engkau mensifati untuk Allah dengan sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak pula ada dalam As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala berfirman, ini ayatnya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti perkara yang tidak punya ilmunya. Allah Ta'ala turunnya bagaimana ya? Turunnya itu seperti turunnya orang dari atap dengan tangganya. Nah, itu namanya sudah bahas kaifiyah, haram hukumnya. Paham ya? Makanya para ulama menasihatkan dalam masalah asma wa sifat itu teman umiruha kama ja'at bila kaif. Apa maksudnya? Perlakukanlah sebagaimana datang dalilnya, enggak usah dibagaimanakan, dah itu kaidahnya. Kalau atau bagaimanakan, dibayang-bayangkan, itu bayangan manusia itu tidak terlepas dari dua perkara. Bayangan manusia tidak terlepas dari apa? Salah satu dua perkara, sebutkan dua perkara. Bayangkan, ujung-ujungnya enggak terlepas dari dua perkara ini. Pertama, apa? Ayo, penyerupaan.
Dia nyerupakan Allah dengan makhluknya. Jangan-jangan tangannya sama. Nah, itu. Yang kedua, penyerupaan dengan apa yang kedua? Nah, pertama penyerupaan dengan makhluk. Jangan Allah Ta'ala sama tangannya dengan makhluk, itu enggak boleh kan? Yang kedua, penyerupaan sesuatu yang mustahil adanya. Juang-juang pokoknya panjang, buahnya besar, cuman khayalan toh, enggak ada wujudnya. Nah, itu manusia seperti itu. Makanya enggak diperintahkan untuk menghayal. Cukup sami'na wa ta'ana, selesai. Itu asma sifat seperti itu. Kita lihat ini. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, kullu ulaika, masing-masing itu semuanya, kana anhu mas'ula, akan ditanya satu persatu nanti. Fatasmiyatullah bi asma'in laisa fil Qur'an wala fis sunnah sahihah yu'tabaru qillatu adab ma'allah. Perhatikan ini. Maka menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam as-sunnah sahihah, yu'tabaru, maka dianggap dengan apa? Dianggap sebagai qillatu adab, kurang adab kepada Allah Ta'ala. Kurang adab bersama Allah Ta'ala. Lihat ini, kurang adab bersama Allah Ta'ala. Jadi kalau menamakan ya adalah dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya janganlah menamakan. Janganlah mensifati. Contohnya siapa? Kelompok apa yang seringnya ngawur seperti itu? Sufiyah, lihat itu. Wa min a'dhamil haula, dan termasuk mereka-mereka ini yang menamakan Allah Ta'ala dengan nama-nama yang tidak ada wujudnya dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah. Siapa? As-Sufiyah. Di garis itu. Siapa itu As-Sufiyah? Wa min a'dhamil haula As-Sufiyah alladzina yusammuna, yang mereka menamakan Allah Ta'ala bil ishqi. Apa ishq itu? Cinta. Paham ya? Allah Ta'ala itu zat yang maha cinta. Nah, ishqun itu cinta. Tapi kan lafaz itu enggak ada ishqun itu. Mahabbah yang ada itu. Paham ya? Nah, kemudian wal asyiq. Asyiq itu zat yang mencintai. Asyiq itu zat yang mencintai. Enggak ada juga kan penamaan seperti ini? Enggak ada kan? Nah, orang Sufiyah bikin lafaz sendiri gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Wal ladzah, apa ladzah? Kelezatan. Nah, ngawur kan? Wal aql, berakal. Allah Ta'ala itu berakal, enggak boleh. Allah Ta'ala enggak boleh kita sifati berakal. Nah, tapi ilm, ilm. Wal aqil, Allah Ta'ala itu zat yang maha berakal, enggak boleh. Paham ya? Tapi ilm, alim, seperti itu. Ila dzalik, fallahu azza wa jalla sama bihi nafsa fil Qur'an wa bima samahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala adalah zat yang menamakan, yang dinamai dengan apa yang Allah Ta'ala namakan dirinya dengannya dalam Al-Qur'an, dan dengan apa yang Rasulullah namakan di dalam As-Sunnah. Itulah yang perlu kita renungi. Adapun yang berikutnya, barakallahu fiik, nanti ada kaidah yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid waffaqahullah, kaidah yang sangat bagus. Nah, barakallahu fiik, yaitu kaidah apa? Kaidah yang sudah kita lewati tadi. Kaidah apa tadi? Al-asma wa sifat tauqifiyatun. Nama-nama dan sifat itu tauqifiyah, terhenti di atas dalil, tidak boleh akal ikut campur di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.